Langkah pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat selai nanas. Lalu, kupas nanas tersebut hingga nanas tersebut habis semuanya dikupas. Setelah itu, bersihkan nanas. Lalu, parutlah nanas yang telah dicuci dengan air sebelumnya, hingga seluruh nanas habis. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan. Masukkan selai nanas pada wajan yang telah dipanaskan. Lalu, masak selai tersebut sambil diaduk-aduk agar merata dan tidak gosong. Berikan pada selai nanas tersebut gula sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan gula pasir. Setelah itu tambahkan gula merah atau gula aren secukupnya. Teman-teman bisa menyesuaikannya dengan selera masing-masing. Masaklah selai nanas hingga selai tersebut bertekstur karamel. Jika sudah karamel, teman-teman bisa mengangkat selai tersebut yang menandakan selai tersebut telah matang. Lalu teman-teman dapat memindahkannya pada mangkok berukuran sedang. Langkah selanjutnya, teman-teman siapkan alat dan bahan untuk membuat adonan tepung. Langkah pertama, teman-teman masukkan margarin sebanyak 600 gram atau setara dengan 3 bungkus margarin dengan merek Palmia. Lalu aduk margarin tersebut menggunakan sendok. Di sini saya menggunakan centong nasi atau sendok nasi. Aduk margarin tersebut hingga teksturnya lembut dan sedikit mengembang. Setelah itu, masukkan 6 butir kuning telur ke dalam adonan. Kemudian tambahkan vanili bubuk secukupnya pada adonan agar adonan tidak berbau telur. Untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus, vanili tersebut dapat disaring dahulu agar tidak bergerindil. Setelah itu, berikan sedikit garam halus pada adonan. Langkah selanjutnya, tambahkan 80 gram gula halus pada adonan. Tambahkan gula halus tersebut menggunakan saringan agar teksturnya lebih lembut dan tidak bergerindil. Saring secara perlahan gula halus agar hasilnya lebih baik lagi. Setelah itu, aduk adonan hingga merata menggunakan sendok agar mendapatkan tekstur adonan kue yang lebih lembut dan tidak bergerindil. Pastikan seluruh adonan tercampur merata dan tidak ada tepung yang tersisa di dasarnya. Selanjutnya, tambahkan 1 kg tepung terigu pada adonan. Tambahkan secara bertahap agar lebih mempermudah untuk menyaringnya. Lakukan penyaringan tepung hingga tepung tersebut habis. Pastikan pada saat teman-teman mengayak tepung tersebut, tepungnya tidak tumpah. Setelah itu, aduk adonan tersebut agar tepung terigu serta adonan margarin tadi tercampur secara merata. Teman-teman dapat menggunakan tangan sebagai pengganti sendok untuk mengaduknya. Aduk adonan hingga adonan tidak menyisakan tepung yang bergerindil.
Setelah itu, tambahkan 60 gram tepung maizena pada adonan. Ayak tepung maizena terlebih dahulu agar teksturnya tidak bergerindil. Kemudian, masukkan 80 gram susu bubuk pada adonan, lalu ayak terlebih dahulu. Lalu, aduk lagi adonan tersebut agar semua bahan tercampur secara merata. Aduk adonan hingga adonan menjadi kalis dan dapat dibentuk. Saat terlihat sudah kalis, teman-teman dapat mengaduk adonan dengan tenaga yang lebih kuat lagi. Pastikan adonan dapat dibentuk agar pembuatan kue nastar jauh lebih enak dan mudah dilakukan. Jika adonan sudah dapat dibentuk, artinya adonan sudah kalis dan dapat digunakan sebagai kue nastar. Susunlah kertas kue di atas loyang, agar loyang memuat kue nastar yang lebih banyak dan rapi nantinya pada saat dipanggang di oven. Kemudian ambil sedikit adonan kue nastar. Di sini saya menggunakan sendok takaran agar ukuran kue nastarnya nantinya sama. Lalu pipihkan adonan tepung kue nastar. Kemudian berikan secukupnya selai nanas pada adonan kue nastar tersebut. Lalu tutup kembali rapat-rapat adonan kue nastar agar selai tersebut tidak keluar pada saat dipanggang nantinya. Pastikan adonan tidak merekah agar bentuk kue nastar terlihat lebih indah nanti pada saat dimasak. Anda dapat membulat-bulatkan adonan kue nastar untuk hasil yang lebih baik lagi. Lalu letakkan adonan kue nastar yang telah dibuat pada kertas kue. Lakukan tahap tersebut hingga kertas kuenya terisi penuh oleh adonan kue nastar. Dalam proses pembulatan tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga diharapkan agar teman-teman dapat lebih sabar dalam melakukan pembulatannya. Berhati-hatilah pada saat membulatkan adonan kue nastar agar selainya tidak keluar dari adonan. Oleskanlah kuning telur pada seluruh adonan kue nastar hingga adonan kue nastarnya habis dioles oleh kuning telur.
Setelah selesai mengoleskan kuning telur, tambahkan mutiara-mutiara untuk hiasan pada kue nastar. Taburkan mutiara tersebut secara merata pada adonan kue nastar agar nantinya pada saat kue nastar masak terlihat lebih indah dan juga lebih bagus dipandang. Taburan mutiara ini selain menambahkan nilai keindahan pada kue nastar, taburan mutiara ini juga memiliki rasa yang sangat manis, sehingga disarankan kepada teman-teman agar tidak memberikan taburan mutiara dengan begitu banyak. Lakukan tahap penaburan mutiara hingga seluruh adonan kue nastar ditaburi oleh taburan mutiara tersebut. Setelah selesai menaburkan mutiara-mutiara pada adonan kue nastar, masukkanlah adonan kue nastar yang telah selesai ditaburi oleh mutiara pada oven yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Berhati-hatilah pada saat memasukkan loyang pada oven tersebut agar adonan kue nastarnya tetap rapi dan tidak berantakan nantinya pada saat dipanggang. Setelah menunggu beberapa menit, pastikan bahwa kue nastar telah selesai untuk dimasak. Teman-teman harus memperhatikan dan mengecek apakah adonan kue nastar telah masak atau tidak. Anda dapat memastikannya pada olesan kuning telur yang terlihat berubah warna menjadi lebih pekat lagi, di mana warna kuningnya terlihat jauh lebih ke oren-orenan sebelum dimasak. Pindahkan kue nastar dari loyang. Kemudian masukkan kue nastar tersebut ke dalam toples dan susun secara rapi. Susun secara perlahan agar kue nastar tersebut tidak lepas dari kertas kuenya. Kue nastar telah siap disajikan dan telah siap dimasak.